Hari pertama di dunia tanpa listrik. Semua siswa tidak harus pergi ke sekolah. Sangat senang bernyanyi sambil menari. Dunia mati lampu pada hari ketiga. Semua orang bergegas membeli barang untuk persediaan. Semua barang dirampok. Di malam hari, hanya bisa menyalakan lilin untuk makan nasi. Hari ke-6 mati lampu. Pabrik-pabrik langsung menghentikan pasokan air, menyebabkan bencana kekurangan air. Banyak lalat mengerumuni dalam tumpukan piring mangkuk kotor. Toilet juga menjadi neraka. Sekarang semua orang mulai panik, berdesakan di depan bank untuk mengambil semua tabungannya. Pak Suzuki kikuk. Tidak bisa mendapatkan uang. Malah ditendang sampai mimisan. Hanya bisa melarikan diri untuk menyelamatkan nyawanya. Pemadaman listrik pada hari ke-7. Sebelumnya, jalan itu penuh sesak dengan lalu lintas. Tapi sekarang kosong seperti tempat tanpa orang. Orang-orang di sini mulai berebut untuk meninggalkan kota. Pak Suzuki dengan seluruh keluarganya juga menempuh jarak 1000 km untuk pulang kampung halaman istrinya. Mereka awalnya berencana naik sepeda untuk pergi membeli tiket pesawat. Tapi di luar dugaan bandara juga tutup. Melihat orang lain berjalan dengan susah payah, Pak Suzuki merasa bahwa mereka masih sangat beruntung memiliki sepeda untuk dikendarai. Di sepanjang jalan, ada penjual air yang mengambil kesempatan ini untuk menaikkan harga. 1000 yen sebotol air. Pak Suzuki marah dan memarahi mereka. Tak disangka, semakin jauh mereka pergi, semakin mahal pula harga airnya menjadi 2000 yen sebotol air. Maka harganya 2.500 yen per botol. Pak Suzuki enggan berhenti. Pada titik ini, sang istri menggunakan keterampilan tawar-menawarnya, dan berhasil membelinya seharga 600 yen sebotol air. Mereka akhirnya punya air untuk dibawa. Saat makan, kakak perempuan Mitsu masih pilih-pilih. Buang semua kacang merah di dalam kuenya. Benar-benar tidak diketahui dalam beberapa hari ke depan akan sangat lapar sehingga bahkan tidak punya apapun untuk dimakan. Kenji tiba-tiba menemukan bahwa seseorang menangkap ikan di danau, membuat daging ikan untuk cadangan makanan. Ada juga banyak ikan kering di sampingnya. Semua dilakukan oleh dia sendiri. Mereka tidak punya tempat untuk menginap di malam hari, jadi mereka harus menyewa kamar hotel. Harga satu orang adalah 1.700 yen. Total 4 orang menghabiskan 5.100 yen. Keesokan harinya, mereka menemukan sepeda yang ditinggalkan di tengah jalan. Kemudian mereka pergi ke tempat penukaran beras di mana sudah ada banyak orang yang mengantri. Pemilik toko ini tentu saja orang yang bijaksana. Seekor ikan besar gemuk hanya bisa ditukar dengan segenggam beras. Tapi lelaki tua ini tidak berani menolak. Orang kaya ini mengeluarkan jam tangan mewah, mau tukar semangkuk beras. Tapi dia langsung ditolak. Kemudian dia mengeluarkan kunci supercar Maseratinya. Juga mengatakan ini adalah jenis mobil paling mahal tahun ini. Pergi dari sini. Jangan bawa barang-barang tidak berguna ini ke sini dan mau dapat imbalan beras. Para tuan dan nyonya memegang barang-barang bermerek. Melihatnya dan tidak punya pilihan selain pergi. Minggu kedua dunia tanpa listrik. Barang branded, mobil mewah semua jadi sampah. Bu Suzuki menggunakan sebotol air mineral dengan 2 botol anggur untuk ditukar dengan sekantong beras. Ditambah sepeda pemilik toko. Keluarga mereka berempat melanjutkan perjalanan pulang. Stasiun tol sekarang kosong. Setelah sampai di jalan raya, mereka ketakutan dengan adegan di depan mereka. Orang-orang yang melarikan diri memenuhi seluruh jalan. Beberapa orang naik kereta dorong. Ada beberapa orang yang pergi dengan skateboard. Beberapa orang bahkan menggunakan sepatu roda. Keluarga Suzuki punya sepeda. Sekarang telah menjadi keinginan bagi mereka. Berkat ini, mereka juga memiliki lebih banyak motivasi. Tidak lama kemudian, seluruh keluarga pergi ke area layanan. Tidak, itu salah, harus disebut suaka. Tidak ada tempat untuk tidur. Seluruh keluarga harus menggunakan halaman rumput sebagai tempat tidur. Saat itu seorang pencuri ingin mencuri air. Kenji segera mengejarnya. Tetapi ketika dia melihat bahwa dia mencuri air ini,
untuk membuat susu untuk bayinya. Jadi dia punya belas kasihan. Dan melemparkan tongkat ke tanah. Diam-diam berbalik dan pergi. Keesokan harinya, mereka bertemu 4 wanita tua yang duduk di sisi terowongan. Ternyata mereka berempat menyediakan jasa mengantar pelanggan pergi melewati terowongan gelap untuk mengumpulkan uang. Tapi Mitsu bilang itu terlalu mahal. Dan kemudian menyarankan seluruh keluarga untuk menjalaninya sendiri. Lalu menjadi pionir untuk memimpin jalan. Keempat wanita tua ini juga tidak terburu-buru. Semuanya sepertinya berjalan sesuai rencana mereka. Tentu saja hidup tidak semudah yang kita pikirkan. Di terowongan yang gelap ini, jika tidak tertabrak sepeda, juga akan tersandung lubang. Pada akhirnya, mereka harus kembali. Dan membayar biayanya adalah sebotol air. Biarkan wanita tua buta ini memimpin keluarga melalui terowongan gelap. Setelah melewati terowongan, seluruh keluarga pergi ke sungai, beristirahat dan cuci pakaian. Pak Suzuki minum sebotol air terakhir. Tapi tetap tidak bisa menghilangkan dahaga. Jadi dia menentang ketidaksetujuan istrinya. Dia mengambil mata air untuk diminum. Ini sangat menyegarkan. Tetapi tidak lama kemudian, dia segera mengalami diare. Setelah badai, kutipan rak jemur pakaian runtuh. Laptop Kenji juga rusak. Ban sepeda setelah tabrakan juga bocor. Bahkan kacamata ibu pun seperti ini. Tapi yang terburuk dari semuanya adalah semua beras terakhir telah hanyut oleh hujan. Sekarang dalam kesulitan yang nyata, Pak Suzuki putus asa dan langsung pingsan. Beruntung memiliki istrinya yang merawatnya. Kenji dan Mitsu bersepeda pergi ke dalam kota. Lalu masuk ke dalam supermarket untuk mencari makanan untuk persediaan. Dia menemukan sebotol lem super. Sementara itu Mitsu telah menemukan makanan. Tapi sebenarnya, itu hanya makanan kucing. Kenji memegang botol air elektrolit. Buka tutupnya dan tuangkan ke dalam mulut. Karena dia dulu belajar, air elektrolisis benar-benar tidak beracun. Ketika keduanya membawa barang-barang kembali, melihat Pak Suzuki menyalakan api, Mitsu melihat itu dan berkata, dia baru saja menemukan roket parachute signal. Mengapa ayah harus menyalakan api? Bukankah lebih baik menggunakan roket parachute signal ini? Letakkannya. Mengapa ayah memukuli saya? Dia sendiri adalah tulang punggung keluarga. Pak Suzuki punya rencana. Mitsu tidak mengerti jadi dia marah. Di sisi ini, Kenji memutuskan. Buang ponselnya. Lalu gunakan casing ponsel. Diam-diam menambal ban yang bocor. Sepertinya dia benar-benar dewasa. Ketika mereka lapar, mereka akan makan makanan kucing. Ketika mereka haus, mereka akan minum air elektrolit. Sama seperti itu, terus-menerus menjalani hari-hari. Mereka akhirnya berhasil sampai ke Osaka. Meskipun tidak ada listrik di sini. Tapi yang beruntung adalah, di sini ada sponsor yang membagikan makanan gratis. Kepiting-kepiting yang dibesarkan di danau. Semuanya berubah menjadi makanan. Tapi karena Pak Suzuki terlambat, makanannya sudah habis. Dia tidak punya pilihan selain berlutut. Mohon orang lain. Tapi hal ini tidak berfungsi. Hari ke-67 dunia tanpa listrik. Pak Suzuki karena dia terlalu lapar. Jadi dia mengambil risiko menangkap cacing beras untuk dimakan. Tutup matanya dan masukkan ke mulut untuk memakannya. Hari ke-67 seluruh dunia mati lampu. Keluarga ini hidup dalam keputusasaan. Kebetulan melihat seekor babi. Tapi babi ini lebih kuat dari yang mereka kira. Ayah ini kelaparan. Jadi benar-benar tidak berdaya di depan babi. Tapi dia tetap bertekad untuk tidak menyerah. Akibatnya, babi ini terbunuh. Tapi dia juga tidak sengaja jatuh. Keluarga bahagia saling berpelukan. Tapi Pak Suzuki, dengan pengecut, dia memberikan pisau bedah kepada istrinya. Suruh istri melakukannya, dia tidak bisa melakukannya. Tapi istri Pak Suzuki juga tidak bisa. Jadi berikan pisau ini kepada putranya.
Kakaknya Mitsu melihat itu. Terus-menerus mendesak adiknya. Cepatlah. Apa yang kalian sedang lakukan? Jadi babi itu milik penduduk setempat. Melihat babinya jatuh sampai mati, orang tua ini kemudian memaksa seluruh keluarga Pak Suzuki pergi ke rumahnya. Pak Suzuki belum minum selama 3 hari. Sekarang ketika melihat air, langsung berlari seperti roket. Gunakan semua kekuatannya untuk mendorong tuas pompa air. Seluruh keluarga berkumpul untuk minum air. Lelaki tua ini juga dengan murah hati memberi mereka makanan. Telur goreng, daging dan ikan semua tersedia. Seluruh keluarga makan terburu-buru seperti harimau lapar. Mitsu menangis ambil makan. Tapi ini adalah air mata kepuasan. Meski begitu, lelaki tua ini membuat mereka meminta. Itu untuk membantunya menangkap semua babi yang kabur. Karena ingin membalas kebaikan dermawan. Seluruh keluarga segera mulai bekerja. Ini adalah pekerjaan yang belum pernah mereka lakukan sebelumnya. Ketika mereka berada di kota. Setelah seharian bekerja keras pada akhirnya, mereka juga berhasil menangkap semua babi. Setelah hari-hari yang sulit, Pak Suzuki sekarang berbaring di bak mandi air hangat. Sesaat, melupakan semua kelelahan. Tak lama kemudian hari perpisahan tiba. Lelaki tua ini juga baik hati, memberi mereka banyak makanan. Juga menyuruh mereka untuk memperhatikan keselamatan. Ayah ini tidak tahu harus berbuat apa selain mengucapkan terima kasih. Kemudian seluruh keluarga melanjutkan perjalanan mereka di bawah mata lelaki tua itu. Tapi rintangan telah datang. Pak Suzuki tidak keberatan dan mendesak seluruh keluarga. Gunakan botol untuk membuat perahu. Kemudian ikat beberapa cabang kering lagi untuk melengkapi rakit. Bu Suzuki dan Mitsu diprioritaskan untuk menyeberangi sungai terlebih dahulu. Tapi siapa sangka saat ini akan turun hujan dan badai, menyebabkan kapal tenggelam. Oleh karena itu, Pak Suzuki juga hanyut terbawa arus sungai. Mitsu melihat anjing liar. Dia memberinya makan sosis. Tetapi sebagai hasilnya, sekawanan anjing datang. Dan merampok semua makanan mereka. Juga menyebabkan Bu Suzuki jatuh dari gunung dan kakinya patah. Setelah anjing memakan semua makanan, kemudian berbalik dan menyerang mereka. Ibu yang putus asa memeluk kedua anaknya dengan erat. Tepat pada saat ini, ada kereta datang dari jauh. Dan itu juga tepat waktu untuk menyelamatkan ketiga mereka. Sang ayah yang masih hidup saat ini. Kali ini dia menyalakan roket parachute signal. Sukses selamatkan dirinya. Setelah 108 hari, mengalami banyak kepahitan dan penderitaan. Mereka akhirnya berhasil kembali ke kampung halaman. Seluruh keluarga sangat senang. 2 tahun telah berlalu dalam sekejap mata. Ayah dan Kenji belajar cara menangkap ikan. Mitsu mengikuti neneknya untuk belajar menjahit dan menyulam. Dan Bu Suzuki memanfaatkan penanaman pohon buah-buahan di kebun. Waktu tinggal di desa berlalu. Begitu damai dan tentram. Semua orang merasa baik dan bahagia. Tapi tak disangka suatu hari, radio pengumuman telah berbunyi. Listrik telah dipulihkan. Lampu sekali lagi menyala di malam hari. Tapi tatapan seluruh keluarga sangat bingung. Mereka memiliki perasaan campur aduk di hati mereka. Kota ini juga sudah mulai membersihkan sampah. Seluruh keluarga kembali ke kota lagi. Melewati pasang surut kehidupan. Periode 2 tahun ini adalah kenangan yang tidak akan pernah mereka lupakan.